Untuk memulai acara kita ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan tinggi surga. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, atas kasih Tuhan yang masih menyertai kehidupan kami sampai saat ini, sehingga kami Tuhan masih bisa berkumpul melalui media Zoom ini untuk melakukan sermon Tuhan bersama teman-teman dari berbagai gereja Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memberkati rangkaian acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar acara kami ini juga Tuhan bisa menjadi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Sedikit kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Vikar Pendeta Hendra Christian Manulang sebagai moderator, dan pembawa sermon kita adalah Vikar Pendeta Timothy Saragi, STH. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah hadir juga bersama-sama dengan kita Vikar Pendeta Peniel Pandaputan Hutauruk, di mana beliau juga ditempatkan sebagai Zending di Kalimantan. Untuk itu, mungkin langsung saja kami serahkan kepada Saudara Timothy. Ya, salam bagi kita semua. Shalom. Oke, jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Jadi aku Timothy Saragi saat ini melayani sebagai Vikar Pendeta di kantor pusat HKI di bidang Biro Informasi dan Komunikasi. Jadi itu perkenalan singkat ya. Kita akan langsung saja ke pemaparan daripada diskusi kita pada malam hari ini. Jadi aku akan share screen dulu teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan membahas khotbah untuk Minggu 5 Februari yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 dengan tema hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi kalau di HKI sendiri nama minggunya adalah Septuagesima, artinya 70 hari sebelum Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Warna liturgi warna hijau. Aku bacakan nasnya dulu kepada kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Aturan ada untuk dilanggar. Istilah ini tampaknya telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Saya telah mendengar istilah ini sejak masa SMA. Bahkan istilah ini saya dengar sendiri dari guru saya. Bahkan hingga kini, saya masih sering mendengar istilah ini diucapkan oleh orang lain, bahkan melakukannya. Tampaknya istilah ini tidak hanya perkataan saja, teman-teman. Namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Contoh sederhana dapat kita lihat misalnya, hampir sudah menjadi pemandangan yang umum jika orang-orang yang berkendara melanggar peraturan lalu lintas, seperti tidak mengenakan helm, melanggar rambu lalu lintas, seperti traffic lights, dan sebagainya. Padahal peraturan itu sebenarnya dibuat untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama. Contohnya saja, ketika kita dianjurkan untuk mengenakan helm, itu sebenarnya untuk kebaikan kita agar kepala kita terlindungi dari bahaya. Ketika dibuat rambu-rambu lalu lintas, maksudnya adalah agar para pengguna jalan tertib sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu kita semua mengetahui hal ini. Kita tahu pada dasarnya peraturan itu dibuat untuk kebaikan. Namun mengapa masih saja ada orang-orang yang melanggar? Bisa saja karena prinsip seperti yang sudah dikatakan tadi, atau bisa saja karena sudah terbiasa dan merasa bahwa dirinya tidak perlu diatur sehingga berbuat sesuka hati. Hal-hal seperti ini sudah sering kita jumpai dalam kehidupan kita.
Sikap yang demikian adalah sikap yang salah. Sebab sebagai orang yang berakal budi, beriman, haruslah menyadari dan melakukan peraturan demi kebaikan. Jika kita amati, sesungguhnya kehidupan kita penuh dengan peraturan. Ada peraturan kehidupan bermasyarakat, peraturan di sekolah, peraturan di kompleks. Yang pasti dimanapun kita berada, pasti ada peraturan. Baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan yang ada biasanya merupakan penerjemahan dari nilai-nilai tertentu yang dianut bersama. Misalnya peraturan berdasarkan iman, budaya, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya peraturan bisa juga dimaknai sebagai hukum, karena sifatnya yang bertujuan untuk membuat keteraturan dalam kehidupan. Seperti yang sudah disebutkan bahwa peraturan itu merupakan penerjemahan dari nilai-nilai yang dianut bersama. Sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, pasti ada nilai yang kita anut. Kristus dikenal sebagai Raja Damai, maka sebagai pengikutnya, hendaklah kita menganut nilai yang demikian. Sebagai orang yang percaya dan pengikut Kristus, sesuai dengan tema kita untuk Minggu 5 Februari 2022, kita diajak untuk hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Tema ini dilandaskan pada Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Kitab Yakobus banyak berbicara tentang dorongan agar orang Kristen tidak hanya mengaku beriman, tapi juga menunjukkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita sama-sama mendalaminya. Sekilas tentang kitab Yakobus. Surat Yakobus dialamatkan kepada suatu kelompok jemaat, mungkin yang berlatar belakang Yahudi dan menderita kemiskinan. Surat ini merupakan imbauan mengenai perbuatan baik, seperti belas kasihan dan kejujuran, mencela keduniawian, dan sikap tunduk terhadap orang-orang kaya. Jika demikian, barangkali kita akan beranggapan bahwa kitab ini menekankan perbuatan baik, dan bisa saja kita beranggapan jika hal ini akan bertentangan dengan doktrin Paulus yang banyak membicarakan tentang pembenaran oleh iman dan bukan oleh perbuatan sebagaimana kita imani hingga saat ini. Namun perbuatan baik yang ditekankan oleh Yakobus bukanlah perbuatan yang dilandaskan menurut hukum Taurat, yang tidak ingin dipaksakan oleh Paulus kepada orang-orang yang bukan Yahudi yang telah bertobat, seperti sunat misalnya. Karena itu, sebenarnya tidak ada pertentangan antara ajaran Paulus dengan Yakobus. Yakobus khawatir bahwa persekutuan terobsesi oleh uang dan kasak kusuk. Yakobus khawatir ada orang-orang yang mengaku diri beriman, mengaku diri berbuat dosa, tapi tidak melakukannya dalam kehidupannya. Penjelasan ayat 22 sampai ayat 24 saya beri subjudul pelaku firman bukan hanya pendengar. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus mendorong jemaat agar menjadi pelaku firman. Pelaku firman, doers of the word, berarti melakukan firman. Firman dalam hal ini adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Firman itu meliputi segala aspek kehidupan manusia. Dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan ketika duduk di rumah, apabila ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, dan ketika bangun. Karena itu menjadi pelaku firman harus total, baik ketika duduk, berjalan, berbaring, atau ketika bangun. Tidak hanya setengah-setengah atau beberapa bagian firman yang kita pegang nilainya, tapi total dan utuh. Jangan hanya mendengar. Mendengar adalah kegiatan manusia yang paling sederhana dan selalu berjalan seiring dengan adanya gelombang suara yang berbunyi dalam jangkauan pendengaran kita. Meski demikian, bisa saja apa yang kita dengar itu berlalu begitu saja. Tapi ada juga yang kita dengar dengan sungguh-sungguh dan kita menghayatinya dan memegang nilai-nilainya dalam kehidupan kita. Menarik dalam hal ini, Yakobus memilih kata pendengar, bukan melihat atau merasakan. Kata ini juga digunakan dalam Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Dalam Roma 10 ayat 14 juga digunakan kata mendengar. Agaknya kata ini selalu disandingkan dengan pemberitaan tentang firman Tuhan.
Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika mendengarkan firman Tuhan, jangan hanya mendengar begitu saja, tapi menangkap dengan sungguh-sungguh sehingga bisa melakukannya. Jika kita hanya mendengar tapi tidak melakukan, kita sama saja dengan menipu diri sendiri, dikatakan oleh Yakobus dalam nas ini. Ketika manusia mendengar firman Tuhan dan kita meyakini kebenarannya, maka firman itu akan bekerja dalam diri manusia. Jika kita tidak melakukannya, maka sama saja kita menipu diri sendiri. Apalagi jika berhadapan dengan cobaan dan tantangan kehidupan. Ada kalanya pencobaan dan tantangan menghampiri kehidupan kita. Pencobaan dan tantangan itu kadangkala memaksa kita untuk berbuat yang tidak baik atau hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan demi melepaskan atau menyelamatkan diri dari pencobaan dan tantangan itu. Kadangkala hal itu justru mengkhianati iman kita dan menipu diri sendiri. Kita tidak akan merasa nyaman jika demikian. Yakobus memberikan ilustrasi atau gambaran menarik jika kita hanya mendengar saja. Ibarat seorang yang sedang berkaca, saya mencoba memahami apa gerangan makna ibarat berkaca ini. Ketika kita berkaca, kaca akan merefleksikan apa yang tampil di hadapannya, dan itu terjadi secara real time. Gerakan apa yang kita buat juga akan muncul dalam cermin. Kita biasanya bercermin untuk merias diri baik wajah maupun rambut. Meski kita sering berkaca di depan cermin, kita tidak dapat mengingat wajah kita secara detail ketika kita baru saja bercermin. Bercermin ini selalu kita lakukan tiap hari dengan gerakan, posisi, dan pose yang berbeda-beda, dan kita tidak pernah ingat secara persis bagaimana keadaan kita saat kita bercermin. Saat ini dunia sudah semakin maju. Teknologi seperti kamera sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Bukan menjadi hal yang sulit bagi kita saat ini untuk menangkap gambar, dan bahkan banyak orang yang senang bersuah foto. Meski kita terus mengamati gambar kita di telepon genggam atau versi cetak, kita juga belum tentu ingat secara persis bagaimana wajah dan ekspresi detail dari foto kita. Baru saja kita memandang wajah kita di cermin atau memandang foto kita, tapi kita akan segera lupa bagaimana rupa kita. Dikatakan dalam ayat 24. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita sudah langsung lupa dan tidak ingat lagi. Jika kita lupa dan tidak mengingatnya, bagaimana kita akan melaksanakannya atau melakukannya? Hal ini juga menjadi refleksi bagi kita, mengingat kita sering sekali mendengarkan khotbah dalam setiap ibadah. Namun jika ditanya misalnya 1 hari setelah kita mendengarnya atau 2 hari, 3 hari, apakah kita masih ingat khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan itu? Belum tentu. Artinya, kita semua jemaat Tuhan perlu dengan keseriusan, dengan kesungguhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Menarik untuk merefleksikan kata-kata wejangan guru ketika kita menempuh pendidikan di sekolah. Bapak Ibu guru selalu berkata kepada kita, agar ketika kita belajar, jangan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, atau sebaliknya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Sebab memang jika demikian, apa yang didengar itu hanya lewat begitu saja, tanpa ada yang singgah atau melekat dalam pikiran kita. Mendalami hal ini dapat dipahami mengapa kita perlu serius dalam mendengarkan firman Tuhan. Manusia akan berbuat sesuai dengan apa yang ia pahami. Pemahaman manusia itu tentu dibentuk dari apa yang dia lihat maupun yang ia dengar. Jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, namun tidak sungguh-sungguh mendengarkannya, maka iman kita tidak akan terbentuk. Pemahaman kita akan firman Tuhan tidak akan terbentuk. Atau dapat dikatakan tidak dewasa secara iman, tidak dewasa secara rohani. Jika kita tidak punya pemahaman tentang firman Tuhan, jika iman kita tidak dewasa, iman kita tidak berkembang, maka bagaimana kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan? Penjelasan ayat 25 melakukan hukum dengan sungguh-sungguh. Ayat 25 ini menjadi konklusi dari seruan Yakobus ketika ia menyerukan agar jangan hanya sebagai pendengar, tapi juga menjadi pelaku. Yakobus mengatakan dalam hal ini, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar, tapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia.
Menarik dalam hal ini bahwa wujud dari pelaku firman itu adalah orang yang meneliti hukum yang sempurna. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan meneliti sebagai tindakan memeriksa, dalam kurung menyelidiki dan sebagainya, dengan cermat. Jika dikatakan dengan cermat, artinya ada kesungguhan di dalamnya, tidak main-main. Jika kita terus meneliti, memeriksa, menyelidiki, bukan karena ada kesalahan di dalam firman Tuhan itu, bukan karena harus ada yang dikoreksi, tapi agar kita paham maknanya, firman Tuhan agar kita paham maknanya, agar kita memahami firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita perlu meneliti hukum yang sempurna itu? Kita pahami terlebih dahulu, hukum yang sempurna yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum Tuhan. Kita sama-sama mengetahui bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum kasih. Allah begitu mengasihi dunia ini, mengasihi manusia dan segala isinya. Allah tidak serta-merta menghukum dan memberikan hukum untuk dipatuhi umatnya. Ia terlebih dahulu mengasihi, baru kemudian ia memberikan hukum. Hukum yang ia berikan itu juga adalah hukum yang memerdekakan, bukan hukum yang memberatkan atau hukum yang menyiksa. Sebagai umat Tuhan tentu kita harus mengikuti nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan. Harus ada yang membedakan umat Tuhan dan yang bukan umatnya. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka haruslah umatnya juga hidup kudus. Tertulis dalam Imamat 11 ayat 14. Ketika kita melakukan dan mengikuti hukum Tuhan, maka hidup kita akan baik dan akan berbahagia. Itu yang Yakobus katakan dalam ayat 25. Orang yang melakukan hukum Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan pikiran manusia yang terbatas, maka seringkali manusia itu tidak memahami kehendak Allah. Saya yakin kita juga sering tidak memahami firman Tuhan. Sering tidak mengerti perumpamaan Yesus misalnya. Penglihatan-penglihatan yang dimuat dalam kitab Wahyu dan lain sebagainya. Dalam hal inilah kita penting untuk meneliti hukum Tuhan. Ketika kita mau meneliti hukum Tuhan dengan sungguh-sungguh, yakinlah bahwa Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus dalam firman-Nya. Yohanes 14 ayat 26. Yakobus dengan tegas mendorong kita agar sungguh-sungguh dalam mendengar dan menghidupi hukum-Nya. Bisa juga dibilang dalam menghidupi firman-Nya. Marilah kita bersungguh-sungguh hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Mari dengar hukum-Nya, dengar firman-Nya, pahami, teliti dan lakukan. Maka hidup kita akan berbahagia. Kesimpulan, Nas Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 cukup terkenal di kalangan umat Kristen. Nas ini disampaikan dengan tujuan mendorong para umatnya agar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya berkata beriman, namun tidak melaksanakannya, atau biasa dikenal dengan istilah Kristen KTP. KTP-nya memang Kristen, identitasnya memang Kristen, agamanya memang Kristen, tapi hidupnya jauh dari melakukan hukum Tuhan. Sultan Malu Panggabean, seorang pendiri HKI, mengutip nas ini, Yakobus 1 ayat 22 lebih spesifiknya ya. Ketika ia mulai mendirikan HKI, Huria Kristen Indonesia, dahulu Huria Kristen Batak atau HCHB, ia mengutip nas ini sebagai respon imannya atas pengekangan kekristenan yang dilakukan oleh Rheinische Mission Gesellschaft atau RMG kala itu. Kurang lebih ia mau menyampaikan, jangan kita mengaku Kristen, rajin beribadah, tapi pada saat yang sama kita melakukan praktik ketidakadilan. Saya belajar darinya bahwa iman itu bergerak dan tidak bisa iman itu pasif. Jika kita sungguh-sungguh mendalami hukum-Nya, mendalami firman-Nya, maka iman itu akan mendorong kita. Iman itu sendiri yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuai dengan hukum Tuhan. Jika iman kita masih pasif dan masih diam-diam saja, masih biasa-biasa saja, padahal kita orang Kristen,
dan tidak melakukan hukum Tuhan, maka dapat dipastikan bahwa kita tidak bersungguh-sungguh mendengarkan hukumnya. Oleh karena itu, perbaikilah keseriusan kita dalam mendengar, memahami, dan meneliti hukum Tuhan. Yakinilah, kita tidak akan kesusahan ketika kita melakukan hukumnya. Seperti yang sudah dibilang tadi, ada yang mengatakan peraturan ada untuk dilanggar. Kita nggak akan kesusahan sebenarnya jika kita melakukan hukum-hukum Tuhan itu. Tapi seperti yang sudah dikatakan oleh Yakobus, hidup kita akan berbahagia. Itu yang dikatakan di ayat 25. Semoga kita dapat belajar dari sini, dan kalau ada masih ruang-ruang diskusi, dipersilakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dikembalikanlah kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amang Fikar Pendeta Timothy Saragi atas sermon yang sudah diberikan. Selanjutnya untuk menghemat waktu kita, kami akan berikan pada penanggap utama kita, Saudara Peniel Pandopotan Hutauruk, Amang Fikar Pendeta kita. Silahkan Amang. Mulai Amang Fikar, ya. Mulai Amang Fikar Pendeta Hendra mengulang di perseremonan yang dilakukan oleh Amang Fikar Pendeta Timothy, dan mungkin udah luas ya, udah keren. Jadi yang saya tambahkan, Bang, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Timothy, bahwa memang yang dituntut oleh, jadi udah dikatakan Bang Timothy tadi bahwa memang salah satu tuntutan dari Yakobus ini untuk menjadi pelaksana firman. Nah, di pengajaran yang pernah aku kasih di juga diibadahkan, bahwa yang pertama memang orang Kristen itu dituntut untuk menjadi rendah hati dan menjaga kekudusan, serta semakin melakukan kebaikan terhadap sesamanya. Itu sesamanya, itulah terhadap sesamanya. Dan yang kedua, orang Kristen itu dituntut untuk bukan hanya berdoa dan berliturgi, juga untuk beragama secara atau realita. Nah, dan seperti yang dikatakan, aku juga katakan ya. Dan Yakobus itu seperti tahun bahwa itu yang aku tambahkan ya. Memang orang Kristen itu harus menjadi Kristen yang Oke, mungkin sudah terputus kali ya, masih berusaha beliau untuk tersambung kembali, tapi sedikit banyaknya tadi memang beliau sampaikan untuk kepada pembawa sermon kita. Ada mungkin nanti catatan saya bisa dilengkapi. Beliau Amang Fikar kita tadi bertanya lebih dalam batas berbicara tentang hukum, kira-kira begitu. Nanti kita juga akan menunggu kembali, tapi untuk itu silahkan dulu dijawab apa yang bisa ditangkap untuk pembawa sermon kita. Kami serahkan. Ya benar. Apakah hanya sebatas berbicara tentang hukum yang dimaksud saudara Penel tadi? Kajian lebih dalam mungkin beliau berharap ada tema lain yang didapatkan dari nats khotbah kita minggu ini untuk beraliran Lutheran ya. Kalau memberi masukan bisa. Bila bisa boleh. Oke, makasih untuk Amang Fikar Hendra sama Amang Fikar Timothy juga. Dan memang tadi setelah saya ikuti juga ini sermonnya luar biasa ya, karena juga memperkaya pengetahuan kita tentang Yakobus ini di dalam temanya. Dan memang kalau yang saya teliti juga ya,
menurut Yakobus itu, seorang Kristen itu adalah orang yang di dalam dirinya itu tertanam tentang firman. Firman itulah yang akan memperbaharui hidup. Sehingga bukan hanya saja mereka mengetahui, bukan hanya saja untuk mendengar, tetapi harus diwujud nyatakan di dalam tindakan dan perilaku dalam sehari. Ada kategori yang dinyatakan oleh Yakobus bahwa bukan hanya saja kita mendengar, tetapi kita juga harus bisa menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu. Ibaratnya seperti ini, kalau imanmu itu akan menjadi sempurna, berarti kau tidak hanya mau saja untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalau iman itu mau jadi sempurna lagi, berarti kan harus ada perbuatan dan tindakan atau pelaksanaan daripada firman itu. Kadang orang seperti ini, mereka sudah banyak mendengarkan tentang firman Tuhan, bahkan mereka juga sudah banyak gitu ya melihat, membaca tentang bagaimana di sosial media tentang firman Tuhan, tetapi mereka juga tidak mau melakukan apa yang sudah mereka baca, apa yang sudah mereka dengarkan, dan apa yang sudah mereka ketahui. Itu adalah letak kesalahan di mana semua orang pandai untuk mendengar, tetapi tidak pandai untuk melakukan apa yang sudah didengarkan. Tadi juga eh, sebuah apa ya, cerminan ya tentang cermin itu. Nah, saya tertarik tadi loh tentang cermin dan berkaca. Oh iya, ternyata kalau kita bercermin, kita tidak tahu apa gerak-gerik yang kita lakukan ketika setelah kita selesai bercermin. Ternyata juga seperti itu, kebanyakan orangnya. Orang sudah mengetahui, sudah mendengarkan tentang firman Tuhan. Tetapi 1 jam kemudian, apa yang sudah didengarkannya, dia tidak ingat lagi gitu loh. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia dengarkan, seperti itu dia. Tapi juga aku mau boleh kasih apa ya, maksudnya berikan tambahan sedikit gitu ya. Eh, Ternyata cermin itu bisa kita katakan sebagai firman Tuhan. Orang yang bercermin adalah pelakunya, manusianya. Berarti kalau kita sudah bercermin tentang firman Tuhan, harusnya pun kita juga sudah bisa melakukan, sudah bisa memberikan tindakan, perbuatan seperti apa yang Tuhan firmankan. Karena pun Yakobus menyatakan di sini, kalau kamu betul-betul menjadi orang Kristen, berarti dalam dirimu itu harus tertanam dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan mengubahkan dirimu, akan yang memperbarui hidupmu, menjadi orang yang lebih baik lagi. Berarti ada 2 kategori di sini. Ada orang yang mendengar, orang bijak tentunya adalah orang yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Tetapi orang bodoh, dia adalah mendengar, tapi tidak mau melakukan apa yang didengarkannya. Dan memang tadi ada beberapa stigma ya, bukan stigma, tapi yang mendukung ya. Bukan mau membilangkan gereja yang ini yang paling besar, paling hebat, tidak. Tapi ada sesuatu yang paling istimewa yang menurutku di HKI ya. Kalau istimewanya di HKI, ketika kita apa namanya berkhotbah gitu ya kan, mau mendengarkan firman Tuhan, ketika sudah selesai dibaca ayat firman Tuhan itu direspon dengan lagu Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Berarti ada harapan bahwa firman itu yang akan menjadi terang dalam kehidupan seseorang kalau itu sebenarnya diimani. Aku sebenarnya lebih lebih tertarik gitu ya. Karena memang apa? Setelah firman itu dibacakan, direspon lagi firman itu dengan dinyanyikan bahwa firman itu akan menjadi terang. Berarti sebenarnya letak penyakitnya itu adalah di manusia itu sendiri. Kalau dia hanya sebagai pendengar, bukan sebagai pelaku firman, berarti imannya belum sempurna. Masih ada penyakit dari imannya itu. Tapi kalau dia sudah mengimani, sudah bisa melakukan apa yang didengarkan, berarti disitulah letak kekristenan sejati. Akhirnya tidak ada lagi kata bahwa kita hanya sebatas KTP atau Kristen KTP, tapi memang kita adalah Kristen sejati. Nanti itu banyak juga nanti di ayat 22, di ayat 24, 25, itu adalah mendukung tentang firman Tuhan yang sebagaimana kita melakukan dalam kehidupan ini. Ada buat tambahan lagi, seperti ini. Kalau Oke. kita mau mendengarkan firman Tuhan, berarti itu adalah
kita dengar dari telinga gitu ya. Nah, ternyata ada keunikan daripada Yakobus ini. Aku memisalkan seperti ini dia, anggota tubuh ya. Jadi Yakobus mengatakan kau harus mendengarkan firman Tuhan. Berarti mendengarkan firman Tuhan itu saya ibaratkan melalui telinga ya. Tetapi kalau hanya kita mendengarkan tanpa kita melakukan perbuatan daripada firman itu, sama aja sia-sia. Ibaratnya gini, kalau kau gunakan tanganmu untuk mencuri, firman Tuhan mengatakan jangan engkau mencuri, tapi kau melakukan pencurian ataupun engkau membunuh. Berarti itu sama saja tidak kau dengarkan. Berarti sama saja anggota tubuh itu tidak berguna. Baru yang kedua, firman Tuhan itu didengarkan dan dilakukan. Artinya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus mengeluarkan kata-kata berkat untuk orang lain. Bukan digunakan mulut ini berbicara tentang kesombongan, bukan berbicara tentang bagaimana dirimu sendiri, tetapi mulut ini digunakan untuk bagaimana berkata-kata yang benar, bagaimana berkata-kata untuk mengeluarkan berkat kepada orang lain. Itulah tandanya bahwa kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya apa? Berarti mulut ini juga berguna dong kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau mulut ini masih saja mau untuk mencelakai orang lain ataupun masih mengusik kehidupan orang lain yang membuat hati orang lain sakit, berarti firman Tuhan tidak pernah dia dengar. Karena apa? Kalau katanya firman Tuhan yang sudah dengar, pasti dia sudah akan melakukannya. Kalau masih mulutnya mengeluarkan hal-hal yang najis dia keluar dari mulutnya, berarti itu tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi berarti itu adalah suatu keutuhan yang tidak akan pernah terpisahkan satu sama lain. Mendengarkan dan melakukan itu tidak akan bisa dipisahkan. Karena itu akan saling berbarengan satu sama lain. Karena itu adalah menurut daripada Yakobus, bagaikan anggota tubuh yang saling melengkapi satu sama lain, begitu juga lah dengan ketika kita mendengarkan akan dilengkapi dengan untuk melaksanakan dan melakukan daripada setiap apa yang sudah kita dengarkan. Mungkin itu saja yang boleh kami tambahin. Thank you. Baik, terima kasih Amang Fikar Reynold Clinton Sitorus. Ada sedikit tadi yang menarik ketika saya dengar tadi, bahkan untuk melakukan firman itu pun dari mulut itu juga suatu bentuk eh, bagaimana kita melakukan firman itu sendiri. Jadi peran mulut ini juga harus kita manfaatkan ya dengan baik ini. Mulutmu adalah harimaumu kan begitu. Jadi mari kita dengarkan kembali jawaban dari Amang Fikar Pendeta Timothy. Oke, kami kembalikan lagi kepada Saudara Fikar Pendeta Timothy. Masukan tadi saya kira tidak perlu dijawab. Itu juga semakin menambah wawasan kita. Terima kasih sekali lagi Bang Fikar Pendeta Reynold Clinton Sitorus. Itu sedikit juga mencerahkan hati saya. Karena mulut saya juga terkadang susah sekali ya. Saya akan kondisikan. Aduh, ternyata ini sangat berdampak besar sekali. Silahkan kepada Abang Fikar. Ah, sudah tersambung. Peniel, silahkan. Jangan masih macet lagi nih, Pak. Masih ada Oke, Bang. masih ada waktu Oke, kita. 15 menit lagi karena tadi kita sudah korup. Tadi kita mulai 8 lewat 10 dan ini akan berakhir nanti jam 9 lewat 10. oke lah. Ah, Jadi ini apa ya? Macam reaksi dari Bang Timothy juga. Kalau memang sebenarnya yang diminta oleh Tuhan adalah bahwa kita harus percaya bahwa Allah juga akan pergumulan manusia dan Allah juga pernah bergumul dan merasakan penderitaan. Jadi Allah juga pernah menderita, ya. Jadi Allah juga pernah ikut menderita ya. Nah, karena itulah Yakobus juga menekankan kita harus mensyukuri perbuatan Allah itu. Nah, dikatakan di bahasa Batak, ondo hadolaton na yas jalan somaridang jirohani di Batak ama. Madulu akna somarama sumina buhot akana mabalu dihapur suhon nasida. Maramuti diniba
maralohon portibion unang marlidang. Jadi sebenarnya Pak yang dibilang Bang Timothy ini juga menjadi citra gereja-gereja Indonesia terkhusus Batak Raya ya untuk bersosial ya. Kita harus membantu orang-orang yang susah dan kita harus rendah hati meskipun udah berpangkat, meskipun udah banyak dolar harus tetap rendah hati dan Yesus itu kita harus bersyukur kepada Yesus tetap semangat. Allah itu sangat baik. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Emang Fikar, Peniel Pandabutan Utauruk. Jadi ini mungkin sedikit jadi masukan ini lagi ya tadi ya, untuk pembuat sermon kita, Fikar Pendeta Timothy. Ini tadi mungkin yang terakhir ini lebih mengarah kepada masukan. Tapi untuk yang pertama tadi Emang, eh, Fikar eh, Fikar Peniel tadi menanggap kita bertanya secara khusus terkait tema, mungkin tema-tema teologis untuk memperkaya kita di sini. Apakah memang hanya berfokus kepada hukum tentang ketaatan? Nah, itu dia. Walaupun memang demikian tema utama adalah seperti yang sudah Amang sampaikan dalam sermon kita hari ini dan itu menjadi tema dalam minggu ini. Tapi mungkin ada beberapa nilai yang hendak diambil, hendak ditangkap, hendak diterima Amang Fikar Penil kita. Tolong dijawab. Mungkin kira-kira demikian. Kami serahkan waktu ini untuk Amang Fikar Pendeta Timothy Saragi. Jadi apa ya dibilang moderator kita tadi, apakah memang hanya berbicara tentang hukum atau ada yang lain, dan Peniel juga tadi menambahkan soal kasih dan kepedulian kita kepada apa lah ya, aksi daripada iman itu gitu. Dan di sini di apa tadi ini di Yakobus banyak ini digunakan kata ini sebenarnya di kitab Perjanjian Baru, dan rata-rata surat yang dituliskan oleh kitab Paulus itu menggunakan kata ini, walaupun aku nggak pandai-pandai kali dalam bahasa Yunani ini kan, tapi digunakan di sini kata nomon. Nomon itu disandingkan selalu dengan the law of Moses, hukum-hukum Taurat ya. Jadi udah ngerti kita arahnya ini kemana, artinya kepada hukum-hukum Taurat. Dan kita ketahui bahwa kedatangan Yesus juga ke dunia ini adalah bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tapi untuk menggenapinya. Menarik kalau kita ikuti kemarin dalam mata kuliah etika ya. Di sana dosen kita dulu mengatakan bahwa setelah Yesus datang ke dunia ini dan Yesus juga sudah menggenapi hukum Taurat, dan Paulus juga menekankan yang dikutip juga oleh Martin Luther dalam kitab Roma soal pembenaran oleh iman dan keselamatan. Jadi sama sekali hukum Taurat itu nggak mendapatkan jalan lagi sebagai jalan untuk membenarkan kehidupan kita atau supaya menebus dosa kita gitu kan. Nah, karena nggak ada orang yang bisa berhasil melakukan hukum Taurat itu. Tapi dulu dosen kita dalam mata kuliah etika membilang bahwasanya bukan menjadi tidak berlaku hukum Taurat itu, tapi hukum Taurat itu kita buat sebagai refleksi atau sebagai cermin, sebagai kaca daripada keberimanan kita, apakah kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak gitu. Karena walaupun sudah ada perjanjian lama, hukum Taurat itu tetap kita pakai sebagai cermin keberimanan kita gitu. Memang aku pun tadi bukan menjadi apa ya, menjadi bagian yang disamakan seperti dikatakan tadi di ayat 23 24 itu, gimana orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melaksanakannya itu adalah seperti orang yang bercermin di depan, bukan sama konteksnya maksud saya dalam hal ini seperti yang udah aku jelaskan tadi. Tapi ini menjadi penting bagi kita karena sering sekali memang orang ada yang saleh, yang rajin beribadah, rajin
untuk berdoa dan lain sebagainya, tapi kehidupannya seperti yang sudah dikatakan Renul tadi, yang sudah dijelaskan, nggak melaksanakan gitu. Dan itulah yang tadi kutakankan di penutup daripada penjelasan sermon kita ini tadi, bahwasanya aku bilang tadi di sana, ketika kita misalnya rajin beribadat, maksudnya bergereja terus, tapi juga beribadah di PA-PA misalnya, ataupun di pertongkoan-pertongkoan, pertangyangan, PJJ misalnya gitu kan. Tapi kita nggak melaksanakannya atau menunjukkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka perlu untuk kita telisik lagi, kita lihat lagi ke dalam diri kita bagaimana, apakah kita memang sudah serius untuk mendengarkan firman Tuhan itu gitu. Karena kalau kita serius untuk mendengarkannya, dan seperti yang sudah dikatakan tadi di ayat 26 itu ya, 25, meneliti hukum yang sempurna, artinya meneliti, mendalami, memahami gitu ya, maka pasti itu akan hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya seperti yang sudah dikatakan tadi, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu. Jadi kita pun ketika misalnya, ada juga tadi kusebutkan itu, ketika ada sesuatu yang kulakukan karena keberadaan pekerjaan misalnya, ataupun kehidupan yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu hal yang jauh dari hukum Tuhan, hati ini selalu nggak nyaman gitu. Hati ini selalu nggak merasa tenang, karena kita nggak tenang karena kita melakukan apa yang jauh daripada hukum Tuhan itu gitu. Itu hati nurani biasanya dibilang gitu. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman, lebih dalam kesimpulan, dalam kata yang singkat sebenarnya yang bisa disimpulkan, lebih kepada itu tadi, kan tema kita tadi dalam untuk Minggu 5 Februari ini kan adalah hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Kalau kita nggak mengetahui hukum Tuhan itu, kalau kita nggak serius untuk mendengarkan ataupun mempelajari firman Tuhan, maka kita nggak akan bisa untuk melakukannya gitu. Jadi ketika misalnya kita terus rajin beribadah atau apa lain sebagainya, tapi kita masih belum melakukannya di dalam kehidupan kita, maka harus kita telisik ke dalam diri kita, apakah kita memang sudah sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan gitu. Jadi menarik juga tadi yang sudah disampaikan Peniel tadi, soal bagaimana kehidupan kita harus juga dipengaruhi oleh respon iman kita, contohnya dalam hal kesalehan, dalam hal juga respon iman kita kepada kerendah hatian, menolong orang lain. Dan itulah yang memang seperti yang kukatakan tadi, gak bisa kita mengaku beriman, tapi nggak kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita memang benar-benar beriman, iman itu sendiri yang akan mengajari kita, yang akan menggerakkan kita untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu gitu. Nah, kalau di dalam epistel ini kan dikatakan, di dalam epistel padanan daripada Evangelium kita ini kan membahas tentang kitab Perjanjian Lama yang tertulis dalam kitab Yesaya 58. Nah, kita ketahui kan Yesaya ini kan banyak berbicara soal keadilan, bicara soal kepedulian kepada orang-orang yang terpinggirkan. Artinya kalau kita lihat juga kitab Amos misalnya, bagaimana Amos mendorong kita untuk tidak hanya beribadah, tidak hanya melakukan contohnya persepuluhan, rajin memberikan persembahan, nggak hanya itu, tapi harus juga kita tunjukkan keadilan di dalam kehidupan kita. Makanya sebenarnya orang Kristen itu sangat rentan disandingkan dengan, rentan dalam artian memang harus berhubungan dengan kepedulian sosial kita gitu. Makanya orang Kristen itu kan dalam tritugas gereja itu kan ada dibilang marturia, koinonia, marturia, baru diakonia kan gitu. Nggak bisa kita pisahkan satu sama lain gitu. Ketika kita bersekutu dalam firman Tuhan, ada pemberitaan Injil di sana, maka kita juga harus
melayani gitu. Dan itu nggak bisa terasingkan dari kehidupan kita bergereja gitu. Makanya itu harus melekat. Makanya dikatakan berulang kali Yakobus menekankan di sini adalah supaya kita jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, jangan hanya mendengar aja, tapi harus melakukan gitu. Doers, the word of God gitu. Jadi itulah yang bisa kutambahkan dalam penjelasan kali ini. Barangkali masih ada lagi Pak Fikar Pendeta Hendra Manulang, Pak moderator kita. Kembalikanlah. Baik, terima kasih Mang Fikar. Jadi sangat jelas juga ya dan memperkaya kita. Dan ditambah juga tadi dari kakak kita Mona Lisa Purba. Nah, ini kalau kita bacakan panjang kali ya. Nah, ini sedikit tadi, ini terakhir dari kakak kita Mona Lisa Purba. Sedikit saya bacakan untuk teman-teman kita. Akhirnya Yakobus ingin semua orang yang mengaku beriman juga memperlihatkan perbuatannya. Sehingga orang yang mengaku saleh juga memperlihatkannya dalam wujud perbuatan. Sehingga kita menjadi orang yang beriman dengan hidup sejahtera dan berbahagia dalam kehidupannya. Amin. Sungguh luar biasa sekali ya Kak. Ini sangat sangat membantu kita. Sejalan juga dengan apa yang disampaikan dengan saudara-saudara kita tadi. Amang Fikar Pendeta Timothy, Fikar Renol, Clinton Sitorus, Peniel Pandapotan juga. Ini saya kira sudah menjadi kesimpulan yang sangat jelas bagi kita semua untuk bahan khotbah kita di hari Minggu. Jadi mungkin saya kira karena waktu juga memang tersisa 6 menit lagi. Ada yang mungkin ingin disampaikan rekan-rekan? Tadi sudah ya, Abang Fikar Timothy nggak ada lagi closing statementnya? Mantap, mantap. Udah. Oh, oke. Baik, Horas semua. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Buat malam hari ini Tuhan kami telah menyelesaikan acara sermon oikmeni kami yang kami lakukan secara online. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya hikmat dan kebijaksanaan selalu menyertai kami dan kiranya Roh Kudus-Mu tak meninggalkan kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan gerejamu ke dalam tangan pengasih-Mu Bapa. Jangan Engkau tinggalkan kami, jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Terpujilah Tritunggal kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baik, Dadah. sekali lagi terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Dadah guys.